Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta salah satu anak untuk memimpin doa. Nah, coba anak-anak aja pimpin doa. Duduk di tempat, siap, gerak. Baca doa mulai. Doa selesai. Ya, di sini untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita sebagai bangsa dan warga negara yang baik, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Karena di sini baru kemarin kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, maka kita akan menyanyikan hari kemerdekaan negara Indonesia ya. Ya, nanti lirik dan lagunya ada di sini ya nanti. Tinggal ikutin aja nanti. Kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ini. Duduk kembali di tempat. Nah, tadi sudah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sebagai warga bangsa dan negara yang sikap nasionalismenya tinggi, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang duduk yang perhatikan, pulpen buku sudah tersedia di atas meja semua ya. Sudah di atas meja semua itu. Sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar di sini. Coba perhatikan di atas. Perhatikan gambar di atas. Anak-anak sudah pernah nggak lihat gambar yang ada di atas itu? Gambar apakah di atas itu? Bagus, gambar kalkulator. Jadi di sini kira-kira di sini di dalam gambar kalkulator itu tanda apa saja yang ada di dalam situ dalam pembelajaran matematikanya. Perkalian. Coba aja hafal. Bagus. Coba yang lain tadi apa? Ya, perkalian. Bagus. Di sana di dalam kalkulator itu ada tanda penjumlahan, tanda pengurangan, dan tanda perkalian. Bagus. Nah, terus di dalam kalkulator itu anak-anak, itu ada angka apa saja yang ada di kalkulator itu? Kalkulator itu 0 sampai 9. Bagus. Pintar anak-anak ini. Ya, sekarang sudah memperhatikan itu. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan materi pokok yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Materi pokok yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu perkalian bilangan bulat negatif. Ya, pelajaran matematika. Terus tujuan yang ingin kita capai pada pagi hari ini, yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran dan diskusi,
siswa itu mampu membandingkan bilangan bulat dengan tepat. Terus yang kedua, melalui video pembelajaran dan diskusi, siswa mampu menganalisis operasi hitung bilangan bulat negatif dengan benar. Terus yang ketiga, melalui video pembelajaran dan diskusi, siswa mampu memecahkan soal operasi hitung perkalian bilangan bulat negatif dengan tepat. Terus yang keempat, melalui penugasan yang diberikan pada LKPD, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran inti kita pada pagi hari ini. Di sini Pak Guru akan menyampaikan ada video pembelajaran. Jadi harapan Pak Guru di sini kalian memperhatikan video pembelajaran yang Pak Guru putarkan ini. Nah, coba perhatikan itu ya. Coba perhatikan itu. Untuk matematika kelas 6, yaitu tentang bilangan bulat. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Atau perhatikan itu ya, itu video pembelajaran. Ini akan berkaitan dengan materi yang akan Oke, kita langsung mulai ya. Ya, perhatikan ya. Kita mulai dengan perkalian bilangan bulat. Perhatikan gambar dan dari sini kita maksud selain menggunakan videonya, jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Coba perhatikan itu ya. Oke, kita langsung mulai ya. Kita mulai dengan perkalian bilangan bulat. Perhatikan gambar dan cerita berikut dengan cermat. Di toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Denny membeli sebanyak 4 kemasan. Perhatikan itu ya. Pertanyaannya, berapa banyak buah apel yang dibeli Denny? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menjumlahkan semua buah apel yang dibeli. Buah apel yang dibeli sebanyak 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 atau sama dengan 4 dikali 15 sama dengan 60. Jadi buah apel yang dibeli adalah 60 buah. Kemudian muncul pertanyaan, adakah cara lain untuk menghitung perkalian tersebut selain menggunakan penjumlahan berulang? Sekarang kita akan coba gunakan garis bilangan untuk melakukan operasi perkalian.
sebagai contoh 2 dikali 3, yang artinya melangkah 3 ke kanan, kemudian digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Contohnya seperti ini. Kemudian contoh berikutnya negatif 2 dikali 3, yang artinya melangkah 3 ke kanan, kemudian digandakan sebanyak 2 kali lipat, namun sekarang berbalik arah. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Contoh yang pertama, 6 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 30. Oke, soal selanjutnya, negatif 3 dikali 2 sama dengan titik titik titik. Dan untuk mengerjakan soal ini, sekarang kita coba gunakan cara yang lain, yaitu cara pola perkalian. Kita mulai dengan menghitung 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2, lalu 0 dikali 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita mulai polanya itu dikalikan dengan bilangan negatif. Dan jika kita perhatikan hasilnya, yaitu dari 4 ke 2 berkurang 2, kemudian 2 ke 0 berkurang 2, sehingga negatif 1 dikali 2 hasilnya sama dengan minus 2, yaitu dari 0 berkurang 2 jadi minus 2, kemudian minus 2 dikali 2 menjadi minus 4, dari minus 2 dikurang 2, dan kita dapatkan minus 3 dikali 2 hasilnya sama dengan minus 6. Dari minus 4 berkurang 2. Sekarang kita coba contoh selanjutnya. Hitunglah perkalian berikut. 5 dikali negatif 7 sama dengan titik titik titik. Dan untuk menghitung perkalian ini, kita coba lagi menggunakan pola perkalian. Dimulai dari 5 dikali 2 sama dengan 10, kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5, dan 5 dikali 0 sama dengan 0. Dan setelah ini kita akan mulai mengalihkan 5 dengan bilangan negatif. Dan sekarang coba kita perhatikan hasil dari perkalian 5 dikali, yaitu sama dengan 10. Kemudian ke 5 dikali 1 sama dengan 5, hasilnya ini berkurang 5. Kemudian 5 ke 0 ini juga berkurang 5, sehingga 5 dikali negatif 1 sama dengan 0 dikurang 5, yaitu negatif 5. Kemudian 5 dikali negatif 2 menjadi negatif 10. Kemudian 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. 5 dikali negatif 5 sama dengan negatif 25. 5 dikali negatif 6 dengan negatif 30. Dan kita dapatkan hasilnya 5 dikali negatif 7 itu sama dengan negatif 30 berkurang 5, atau hasilnya sama dengan negatif 35. Jadi sekarang kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan mencoba menghitung bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Seperti contoh berikut ini, yaitu negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan titik titik titik. Penyelesaiannya
Perhatikan pola berikut ini. Di atas itu 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. Kemudian 0 dikali negatif 3 sama dengan 0. Dan dari sini kita akan mulai mengalihkan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Dan kita lihat polanya dulu. Dari yang negatif ke negatif 3 itu bertambah 3, kemudian negatif 3 ke 0 bertambah 3, sehingga negatif 1 dikali negatif 3 itu sama dengan 0 ditambah 3, yaitu sama dengan 3. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 3 bertambah 3, atau sama dengan 6. Sehingga hasil dari negatif 2 dikali negatif 3 adalah 6. Dan sekarang kita akan menyimpulkan dari contoh-contoh yang sudah tadi kita kerjakan. Yaitu kesimpulan yang pertama, bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya menjadi bilangan bulat positif. Kesimpulan yang kedua, bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, atau sebaliknya, bilangan bulat positif dikalikan dengan bulat negatif, hasilnya sama dengan bilangan bulat negatif. Kemudian kesimpulan ketiga, bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya menjadi bilangan bulat positif. Dan kemudian cara seperti penjumlahan berulang atau pola perkalian yang tadi kita kerjakan itu hanya sebagai contoh bagaimana kita mendapatkan kesimpulan ini. Namun di dalam pengerjaan soal ataupun ulangan ataupun ujian nanti, kakak tetap menyarankan kita menghitung perkalian dengan menghafalkan tabel perkalian, yaitu mulai dari tabel perkalian angka 1 sampai dengan angka 10. Dan maksudnya seperti ini. Sekali lagi, contoh negatif 3 dikali 2. Sekarang kita lihat di tabel perkalian angka 3, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, dan karena di sini bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif, hasilnya menjadi bilangan bulat negatif, maka hasilnya di sini menjadi negatif 6. Kemudian untuk contoh yang 5 dikali negatif 7, kita lihat di tabel perkalian angka 5 dikali 7 sama dengan 35, dan bilangan bulat positif atau tanda positif dikalikan tanda negatif, hasilnya sama dengan tanda negatif. Sehingga jawabannya adalah negatif 35. Dan contoh yang terakhir yaitu negatif 2 dikali negatif 3. Kita lihat di tabel perkalian angka 2, yaitu 2 ke 3 sama dengan 6. Dan kemudian kita lihat kesimpulan yang tadi, yaitu tanda negatif dikalikan tanda negatif, itu hasilnya sama dengan tanda positif. Sehingga jawaban dari negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, sudah. Sekarang kita tadi ya sudah memperhatikan video pembelajaran yang diputar tadi. Jadi setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, apa yang bisa anak-anak petik atau informasi penting yang berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo, bagaimana? Ada hal-hal penting yang bisa kamu petik tadi dari video pembelajaran itu, anak-anak? Ya, tadi salah satunya apa? Ya, coba apa, Feli? Perkalian bilangan bulat dapat diselesaikan dengan penjumlahan. Ya, lihat lagi, bagus. Coba tepuk tangan dulu temannya. Ya, jadi diberarti sama Feli tadi dari video ini, perkalian bilangan bulat bisa diselesaikan dengan cara penjumlahan secara berulang. Salah satunya. Nah, terus yang lain bagaimana? Ada yang lain?
bilangan. Ya, bagus. Silakan. Nah, jadi di sini di dalam video pembelajaran tadi, perkalian bilangan bulat negatif itu bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan garis bilangan. Terus ada yang lain lagi? Siapa lagi? Nah, coba Mustika. Perkalian bilangan yang sama tandanya hasilnya positif. Ya, bagus. Jadi di sini perkalian dengan tanda yang sama hasilnya positif. Jadi tanda yang sama itu seperti apa ini? Misalnya tanda yang sama itu. Ya, coba aja kasih besar soalnya. Positif. Sama positif hasilnya positif. Pak. Ya, bagus. Jadi di sini tanda yang sama maksudnya di sini sama Mustika itu positif kali positif hasilnya positif. Terus negatif kali negatif hasilnya negatif. Terus ada yang lain lagi? Siapa yang bisa lagi? Ada yang lain lagi? Ya, di sini diambil kesimpulan di sini bahwa perkalian bilangan bulat negatif dengan positif hasilnya negatif, ya. Ya, bagus. Ya, setelah di sini sudah kita ambil dari video pembelajaran, sudah kita perhatikan video pembelajaran di sini. Maka di sini Pak Guru akan membuat kelompok, akan bagi kelompok 1, 2, 3. Ya, sekarang buat kelompok. Jadikan 3 kelompok. Coba jadikan 3 kelompok. Gabungkan mejanya di sini dari belakang. Jadikan 3 kelompok. Bisa digabung mejanya, gabung aja mejanya. Bang, kasih keluar dulu, gabung aja mejanya. Kasih keluar. Bangun yang lain, coba. Meja aja ini digabungkan ke sini aja. Nah, coba bangun yang kamu bangun. Nah, sudah. Sekarang Pak Guru itu akan membagikan LKPD-nya. LKPD lembar kerja peserta didik. Ya, coba perhatikan di LKPD itu, di situ ada nama kelasnya. Jadi nanti ditulis siapa nama ketua kelompoknya dan siapa nama anggotanya di LKPD-nya yang Pak Guru bagikan tadi. Jadi di sini Pak Guru akan menilai mana yang aktif anak-anak dalam kerja kelompoknya ini. Saya akan Pak Guru akan memberikan nilainya, mana yang aktif, sikapnya baik, dan memberikan masukan-masukan terhadap kelompoknya. Ya, jadi di situ di LKPD-nya itu ada sebuah masalah di situ ya. Jadi kalian itu mengerjakan secara berkelompok, ya. Kalau ada teman yang tidak bisa, mungkin teman yang satunya bisa memberikan masukan. Nah, sekarang kerjakan LKPD itu. Hitung itu. Coba buka LKPD-nya. Ini dibuka. Kalau satu kamu. Nah, dibuka. Hitung gitu. Nah, hitung kamu kerjakan berdasarkan masalah yang ada di LKPD itu. Kamu baca soalnya. Ya, baca soal, hitung, kerja. Ya, bagaimana? Mungkin di sini kalau memang ada kesulitan di dalam situ bisa bertanya langsung kepada Pak Guru ya.
Ayo coba langsung kerjakan ya. Terus bagaimana kelompok yang ini? Nah, ini dia kalkulirnya. Ini kalkulirnya kasih lihat. Buka-buka kasih lihat kalkulirnya. Ya, kalau memang ada kesulitan, ini bisa ditanyakan kepada Pak Guru ya. Nah, dari ini permasalahan yang di sini kamu tuangkan di dalam kotak ini, kamu kerjakan di dalam kotak ini nanti ya. Nah, terus masih bagaimana kelompok lain? Ada kesulitan? Ya? Ada kesulitan lagi? Ya. Tuliskan di kotak itu langsung. Ya, selesai kita mengerjakan LKPD ini nanti, ya salah satu kelompok akan mempresentasikan di depan, ya kelompok yang lain itu akan menanggapinya. Ya, kerjakan dengan baik ya. Pokoknya jangan ada yang ribut. Perhatikan itu, sambilan membantu temannya yang ada di situ. Gimana? Kelompok ini ada kesulitan? Ya, bagus. Tidak ada kesulitan. Yang ini kelompok 3 ini, ya ini. Ayo, coba kerjakan cepat. Pak Guru akan memberikan waktu 20 menit menyelesaikan LKPD itu.
Satu jam. Jadi selesai yang satu itu di LKPD-nya, itu bukan lagi yang belakang itu ya. Ada 2 soal ya LKPD. Ada 2 soal itu, selesai 1 soal itu kita ada 2 soal LKPD selesai. Soal yang satu ada soal lagi di bawah. Jadi bahas kenapa yang ini kelompok ini bagaimana kelompok ini? Sudah bisa? Ya, bagus. Sudah ada yang selesai? Jonas sudah ada yang selesai apa belum? Woi, sudah selesai apa belum? Belum ya? Ya, sekarang lanjutkan lagi. Kalau belum, lanjutkan. Kalau memang ada kesulitan di LKPD itu bisa kamu tanyakan ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah selesai? Nah, belum, lanjutkan bantu temannya sebagai kelompok itu untuk menyelesaikan masalah atau soal yang ada di LKPD itu ya. Bagaimana kelompok 2? Nah, belum, lanjut ya. Kelompok 1 sudah selesai? Ah, belum. Lanjutkan. Yang lainnya ikut membantu temannya menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Pak Guru bagikan itu.
Bagaimana nomor 1 sudah selesai? Nah, belum. Lanjutkan. Bantu temannya yang lain ya. Terus kelompok 2 ada kesulitan. Oh ya, lanjutkan. Belum selesai ya? Nah, kalau sudah selesai di soal yang nomor 1 ini, kamu lanjutkan ke soal yang ini nanti ya. Soal nomor 2 ini. Terus bagaimana yang ini? Lanjutkan. Ya, gimana? Gimana ini? Oh ya. Ya sudah. Yang ini lanjut yang belakang ini. Lanjut yang belakang ini. Ya, lanjut. Kalau sudah, lanjutkan yang ke sini ya. Ya, kalau sudah lagi. Coba. Kenapa itu? Ya, coba. Ya, ini ada tabel perkaliannya. Coba perhatikan dong. Itu jawabannya sudah ada. Ini negatif kali 40. Negatif kali positif hasilnya apa tadi? Jadi video pembelajaran itu langsung jawabannya, nggak usah tulis soal lagi, langsung jawabannya di situ. Di sini langsung kamu tulis jawabannya karena soalnya sudah ada, tinggal kamu menuliskan hasil jawabannya. Nah, jadi tinggal kamu sambil menghitung nanti ya, tinggal kamu menghitung tabelnya di sini sambil menghitung. Masa 8 kali 5 nggak tahu. Kasih tahu kamu yang lihat. Kasih tahu temannya baca langsung. Jawabannya ada. Terus yang lain yang ini bagaimana? Sudah selesai belum ya? Oh ya, lanjutkan. Kalau belum lanjut, temannya bantu ya, ikut membantu. Bantu. Gimana sudah? Tadi dihitung, bagaimana hitungnya?
Nah, bagaimana yang ini sudah selesai? Terus bagaimana yang lainnya ini? Ya sudah. Kalau apanya yang susah itu? Ya, bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Gimana? Gimana? Yang mana? Terus bagaimana yang kelompok satu ini? Kenapa itu? Tugas bagaimana kamu? Duduk diam. Terus bagaimana, sudah selesai yang kelompok ini? Ada yang sudah selesai? Sudah. Bagaimana kelompok yang tidak? Sudah selesai? Terus bagaimana?
semua? Sudah selesai semua? Ya. Sekarang kalau sudah selesai semua hasil pekerjaan tugas kelompoknya atau LKPD-nya sudah selesai, jadi di sini Pak Guru meminta salah satu dari perwakilan kelompok itu untuk mempresentasikan di depan. Ya, coba dari kelompok 2 dulu. Coba Atun sebagai ketua kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompok 2. Jadi bacakan di depan ya dengan suara yang besar ya supaya kelompok yang lain itu bisa mendengarkannya. Dan kelompok yang lainnya itu kalau memang di sini jawabannya berbeda bisa menanggapi. Dan kelompok lain menanggapi dari hasil presentasi yang dibacakan oleh kelompok yang lain. Ya, sekarang perhatikan. Coba bacakan hasil presentasi hasil pekerjaannya kelompok 2. Budi menabung setiap bulan. Budi menabung sebesar 500.000 setiap bulan. Budi menabung selama 7 bulan. Nah, itu permasalahannya. Terus lanjut di memahami masalah di atas. Langkah apa yang kamu ambil di situ ya? Terus bacakan semua hasil pekerjaan kamu tadi semuanya. Langkah-langkah yang diambil, kita akan menjumlahkan 500.000 sebanyak 7 kali, akan mengalihkan 500.000 dikali dengan 7 tahun. 7 bulan. 7 bulan. Terus penyelesaiannya, hitungan penyelesaiannya 500.000 dikali 7 hasilnya 3 juta 3 juta hasilnya 3.500.000 rupiah. Terus bagaimana kelompok yang lain? Sama jawabannya atau tidak? Sama. Berarti jawabannya kelompok 2 dengan kelompok yang lain itu sama. Jadi di sini dijelaskan sama temannya tadi, Budi itu menabung setiap 500.000 per bulannya. Terus dia menabung itu selama 7 bulan di LKPD itu. Maka di sini temannya dari kelompok 2 itu 500.000 itu mengalihkan 7 bulan mendapatkan hasil berapa tadi? 3.500.000 kelompok 2 ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang duduk. Perwakilan dari kelompok 2 duduk. Sekarang Pak Guru lagi meminta untuk kelompok 2 mewakili temannya. Membacakan soal yang ini, orientasi masalah di soal yang ini, di soal yang tadi ya. Coba bacakan 8 kali 5. negatif 8 kali 5 negatif 40. Hasilnya Negatif 40. 12 negatif kali 3 hasilnya negatif 36. negatif 36. Ya, jadi di sini yang kamu tulis tadi di bawah dengan penjelasannya. Bagaimana penjelasan dari itu secara tertulisnya tadi yang di belakang dibacakan secara tertulisnya. Coba dengarkan temannya melakukan penjelasan itu. Coba. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Ya, bagus. Jadi bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Karena sudah benar, sudah sama jawabannya dengan kelompok 1 ini? Sama, Pak. Ya, sama, bagus. Sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, duduk. Ya, jadi dari soal LKPD yang dibacakan sama temannya sudah diwakili 2 kelompok. Tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1. Positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Dan sebaliknya negatif kali positif hasilnya negatif.
Dari sini anak-anak, karena LKPD-nya sudah dikerjakan, sekarang kumpulkan LKPD-nya. Coba, saya akan memberi nilai dari LKPD-nya. Coba salah satu siswa kumpulkan. Jus karena ini, kumpulkan LKPD-nya ini. Ya, coba perhatikan. Ya, dengan selesainya LKPD ini kita selesaikan, maka di sini kita ambil kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita bisa mengetahui bahwa perkalian itu bisa diselesaikan dengan cara penjumlahan secara berulang, dan bisa kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan, dan bisa kita tahu perkalian positif kali positif mendapatkan hasil positif, negatif kali negatif mendapatkan hasil negatif. Jadi perkalian ini itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, karena setiap pekerjaan itu tetap kita di dalam sehari-hari itu kita menggunakan pembelajaran matematika, misalnya dalam perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Terus selanjutnya di sini setelah di sini kita memperhatikan ini, setelah kita ambil kesimpulan, di sini Pak Guru akan memberikan soal evaluasinya, ya, soal evaluasi untuk kita tahu seberapa waktu yang kita butuhkan, seberapa jauh kita kuasai materi pada pagi hari ini. Pak Guru akan memberikan soal evaluasi, ya. Ini memberikan soal evaluasi, Pak Guru akan memberikan waktu sebanyak 10 menit aja untuk soal evaluasinya. Ya, kerjakan masing-masing siswa. Masing-masing siswa ini karena soalnya terbatas bisa berdua satu soal. Coba dalam waktu 10 menit. Nah, kerjakan. Coba kerjakan masing-masing di buku dalam waktu 10 menit. Tulis di buku masing-masing, buku latihannya, tulis di buku latihannya. Soal evaluasinya. Ya, bisa, karena soal di kopinya terbatas, maka satu orang itu bisa menggunakan 2 soal itu. Coba. Itu soal ini, soal ini yang dikerjakan, ya. Ini yang dikerjakan. Soal ini kerjakan, ya. Tulis di bukunya. Tulis bukunya ini. Ini soal evaluasinya. Pak Guru memberikan waktu 10 menit, ya, untuk mengerjakan soal evaluasi itu. Nah, coba perhatikan. Ini soal evaluasinya. Ingat, kita pilih jawaban yang ada di sini. Ini jawabannya. Kita pilih dia. Cocokkan dengan soal yang ada di sini. Nah, coba ini sudah ada ini jawabannya ini, sekarang ini jawabannya di sini. Kita mau cocokkan aja. Ini soalnya ini jawabannya, kita mau cocokkan ini. Mati sendiri dia tadi. Terus pesan dia nggak muat untuk penuh. Saya nyambung tadi. Sambung aja nanti.
Ya sudah. Ya kumpulkan. Salah satu temannya kumpulkan bukunya, kumpulkan buku latihannya, hasil latihannya sama soal itu kumpulkan. Coba kumpulkan. Ada kumpulkan bukunya itu. Kumpulkan semua temannya itu. Kumpulkan. Ya. Kumpulkan. Nah, ada semuanya kumpulkan. Kumpulkan di meja dulu ini. Kasih ke Adam itu, biar Adam aja itu. Nah, kumpulkan. Ya. Kumpulkan. Ya sudah. Ya sudah. Duduk. Kalau sudah kumpul, duduk kembali. Sudah duduk kembali. Duduk yang baik. Ya, soal evaluasi LKPD sudah kita kerjakan. Soal evaluasi sudah kita kerjakan. Sekarang saya akan menginformasikan. Perhatikan. Lama. Nah, coba perhatikan di sini. Jadi pelajaran yang akan kita pelajari nanti untuk hari besok yaitu masalah ya perkalian bilangan bulat positif. Jadi untuk tugasnya silakan dibuka nanti buku catatannya di buku paketnya itu di halaman 30. Itu untuk tugas PR-nya. Ya, untuk tugas PR-nya di rumah. Maka di sini semua kegiatan pada pagi hari ini sudah kita laksanakan semua. Maka di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini akan kita akhiri. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta salah satu siswa untuk berdoa. Coba Adam pimpin temannya untuk berdoa lagi. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sudah bagus. Nah, temannya tadi sudah berdoa bahwa pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri. Ya, apa namanya? Jadi di sini alangkah baiknya selesai dan sesudah, sebelum dan sesudah pekerjaan yang kita lakukan, alangkah baiknya kita berdoa. Karena selesai pekerjaan atau selesai kegiatan ini, kita berdoa supaya apa yang kita laksanakan dan supaya apa yang kita lakukan itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.